Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ichan Learning. Oke, kita lanjut masih di bab lingkaran. Sebab berikutnya kita belajar mengenai kedudukan titik, ya, kedudukan titik dengan lingkarannya. Jadi kedudukan titik garis dengan lingkaran. Untuk yang pertama ini kita belajar mengenai kedudukan titik dengan lingkaran. Jadi ceritanya ini ada 3 titik. Ada titik yang pertama, ini ada titik A, misalkan titik A itu ya, titik A, kita bikin titik A. Misalkan sini X1 sama Y1. Sini ada titik B, tepat pada lingkaran, dia X2 Y2. Titik C dia adalah X3 Y3. Oke, jadi ada 3 kondisi di mana titik ini ya kan titiknya di dalam, ada tepat pada lingkaran, sama titiknya di luar lingkaran. Untuk yang pertama, dia kalau untuk dia kedudukannya terhadap misalkan bentuk persamaan lingkarannya terhadap lingkaran R, ya, lingkaran L. Misalkan lingkaran L nya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau misalkan kita yang di dalam ini titik yang di dalam 1Y1, berarti tinggal dimasukkan saja, disubstitusikan. Jadi titik A, ya, titik A X1 sama Y1 ini berada di dalam lingkaran. Dia berarti gimana? Berarti kalau kita masukkan ya jadinya X1 nya dikuadratin ditambah Y1 nya dikuadratin, dia hasilnya nanti akan kurang dari R kuadrat. Oke ya, ini kita tandain dulu warna apa ya, biru misalnya. Nah, terus kalau misalkan yang kedua, lihat titik, misalkan titik B. Sekarang titik B itu kan dia ada di tepat pada lingkaran, ya. Oke, titik B itu ada di titik B itu X2, Y2. Dia berada tepat pada lingkaran. Berarti ini kalau kita masukkan X2 nya dia sama dengan R kuadrat. Lalu titik C nya bagaimana? Titik C nya X3, Y3. Dia berada di luar lingkaran. Berarti setelah kita masukkan, substitusikan X3 kuadrat plus Y3 kuadrat sama, dia nanti jadinya hasilnya lebih dari R kuadrat. Jadi intinya kesimpulannya, kalau dia tandanya kurang dari, berarti dia kita pakai warna merah, ya. Berarti dia ada di dalam. Berarti kalau dia ada begini sama dengan, berarti dia pada lingkaran, tepat pada lingkaran. Terus kalau dia tandanya lebih dari, dia ada di luar lingkaran. Nah, ini kita tandain.
Oke ya, ini untuk bentuk yang pertama begini juga. Nah, begitupun nanti seterusnya dengan yang bentuk yang kedua, misalkan yang bentuk lingkaran yang pusatnya A, B gitu. Misalkan ya, dia terhadap lingkaran yang bentuknya seperti ini, yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dia sama, ini lingkaran L ya ceritanya ya, dia sama ya, kalau misalkan dia di dalam, dia kurang dari setelah titiknya disubstitusi. Begitupun ini kita tulis free memory, jadi karena sama dengan yang sebelumnya nih. C dia terhadap, begitupun dengan lingkaran yang bentuk umumnya, lingkaran L nya, L nya begini, misalkan X kuadrat Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ada contoh soal seperti ini, misalkan contoh soal seperti ini. Oke, contoh, kita contoh ya, coba ngerjain ya. Contoh, tentukan kedudukan sebuah titik berikut terhadap lingkaran. Oke, yang pertama misalkan titik 5,1 terhadap lingkaran, misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Oke, soal yang kedua, titik min 2,3 terhadap misalkan X min 1 ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 34. Terus mana tadi lagi, misalkan yang C titik 1,2 terhadap misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X plus 5Y misalkan min 40 dengan 0. Oke, untuk yang pertama kita ceknya gimana? Nah, yang ada dulu gampang, tinggal masukin aja X, ini kan X, ini X diganti 5, jadi 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 20. Ini kan 25 ditambah 1, ini 20. Ini belum tahu nih kita tandanya apa, 25 tambah 1. Nah, jadi ini kita sementara nih kosong dulu ya, masih titik-titik, belum tahu. Nah, ini 25 tambah 1 2, 26 sama 20 hubungannya apa? Lebih. Jadi ingat, kalau lebih dari tepat pada di dalam, di luar, atau tepat pada lingkaran, dia berada di luar lingkaran. Oke, ini yang A. Kalau yang B, min 2,3 sama X min 1 terhadap lingkaran itu, ya tinggal masukin aja X diganti min 2 kurang 1 dikuadratin ditambah Y nya diganti 3 tambah 2 kuadratin, ini 34. Nah, kita cek dulu, kita belum tahu nih sama, lebih dari atau kurang dari. Ini min 3 ya dikuadratin, ini 5 dikuadratin. Oke, nah ini 9 tambah 25, ini 34. Oh, berarti teman-teman 34 sama 34 hubungannya apa? Hubungannya sama. Kalau sama berarti pada lingkaran. Oke, kita stabiloin hijau. Nah, satunya lagi, ini kan yang B ya. Kalau yang C
1,2 terhadap apa tuh, terhadap x kuadrat ya. Berarti kita ganti aja x nya ganti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurangin 2 kali 1 ditambah 5 kali y nya ganti 2 min 40 titik 0. Nah gitu ya, jadi kita ngeceknya gitu. 1 kuadrat is 1, 2 square is 4, negative 2 times 1 is negative 2, 5 times 2 is 10, negative 40, and then bla 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 0. 1 tambah 4 5 kurang 2 3, 3 tambah 10 13 kurang 40, 13 kurang 40 min 2 7. Oh ternyata sama 0, apa hubungannya? Kurang dari, kalau kurang dari gimana, berarti dia ada di dalam lingkaran. Kita stabiloin lagi pemirsa. Nah gitu ya, itu kedudukan titik dengan lingkaran. Oke, sekarang kita lanjut ke subbab berikutnya, masih di lingkaran, kedudukan garis dengan lingkaran. Oke, kalau kalian perhatikan di sini ada lingkaran, terus ada garis. Di sini garis yang memotong, ini pusatnya ya. Nah, ini pusatnya. Ini pusatnya. Oke. Dari pusat ke sini itu namanya, oke, kita namanya ini R ya. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah jarak atau J gitu ya, jarak. Begitupun ini juga sama R, ini juga R. Nah ini jarak titik pusat ya, titik pusat, ini pusatnya O ya, pusatnya J ya, pusatnya ke ini jarak. Nah ini yang ini R nya, yang hitam-hitam ini R, jari-jari ini juga R. Nah yang ini dari sini ke sini, dari pusat lingkaran ke garis singgung itu namanya jarak. Oke, kenapa dibuat seperti ini? Sebenarnya sih untuk mencari kedudukan garis dengan lingkaran, yang ini namanya memotong. Yang ini menyinggung, namanya menyinggung ya, menyinggung. Nah yang ini dia tidak memotong maupun menyinggung ya, atau tidak memotong, tidak menyentuh ya, tidak memotong lingkaran, atau berada di luar lingkaran. Sebenarnya di sini tuh untuk menghubungkan antara garis dengan lingkaran itu caranya ada 2 cara sebenarnya ya. Cara pertama mungkin yang udah familiar, mungkin cara 1. Oke, warna biru, cara 1. Yang ini cara 2. Oke, untuk cara 1 dulu. Cara 1 ini kayak seperti biasanya. Jadi dia diskriminannya dia lebih dari 0. Diskriminan itu apa sih? Diskriminan itu adalah ya, kita belajar di sini. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4 AC ya. Di mana diskriminan ini itu adalah hasil persamaan ya. Diskriminan itu adalah didapat dari substitusi garis ke
lingkaran. Oke ya, maksudnya apa? Nanti kita langsung ke latihan soal aja. Oke, ini cara satunya dulu. Kalau misalkan dia memotong, ini memotong. Nah, kita batasi dulu. Mungkin kita pindahin aja nih ya. Kita pindahin. Nah, kita pindahin mana ya? Pindahin atas, boleh pindahin sini. Nah, biar nggak ganggu. Nah, ini kita hapus saja. Kenapa? Biar nggak belok-belok ya. Nah, kita batasin mana nih? Nah, ini juga. Nah, untuk yang memotong itu diskriminannya lebih dari 0. Kalau yang menyinggung, ini itu diskriminannya nanti sama dengan 0. Kalau yang ini tidak memotong lingkaran atau berlingkar, berarti diskriminannya kurang dari 0. Ini cara pertama. Kalau cara kedua kita pakai warna merah. Untuk cara kedua kita hanya menggunakan rumus jarak. Nah, di sini ingat kalau memotong dia jarak ya, dia jaraknya itu jarak apa sih? Jarak antara jarak itu kurang dari jari-jari. Dimana J itu kasih catatan note. J itu adalah jarak antara pusat lingkaran dengan garis. Nah, jadi jarak antara pusat lingkaran dengan garis. Nah, kalau yang ini kalau yang menyinggung dia jaraknya sama dengan jari-jari. Kalau yang ini jaraknya dia lebih besar ya, lebih dari. Oke, tidak panjang lebar, kita coba ada contoh soal coso. Coso itu apa sih? Contoh soal. Nah, contohnya gini. Misalkan ada soal seperti ini ya, tentukan kedudukan ya. Kedudukan itu apa sih? Tidak sengaja diduduki. Itu bukan bahasa Indonesia ya. Kalau ke bahasa Indonesia, kedudukan itu tidak sengaja diduduki. Kalau misalkan kebenaran, macam-macam lah. Aduh, apa ini ya? Enggak jelas ya. Tentukan kedudukan garis. Misalkan garis apa ya? Garis 5x plus y min 2 sama dengan 0 dengan lingkaran lingkaran misalkan x min 2 kuadrat plus y kuadrat sama dengan misalkan 4 gitu ya, atau enggak ya udah gitu aja dah. Gimana cara ngerjainnya? Oke, langkah pertama kayak gini. Taruh ganti dulu ya. 5x taruhnya ada yang salah. Oke, 5x plus 12 ya aja ya, 12 diganti dengan 5x plus 12y min 2 sama dengan 0. Oke, cara ngajarnya gimana? Gampang bingit. Kita pakai cara pertama dulu. Cara pertama, caper ya. Caper. Cara pertama. Cara pertama apa? Singkatannya caper. Oke. Nah, cara pertama kita pakai diskriminan. Jadi langkah pertama disubstitusikan persamaan garisnya 5x plus 12y min 2 sama dengan 0. Langkahnya pertama itu kita buat jadi x sama dengan atau y sama dengan, kita buat x nya jomblo, x nya atau y nya yang jomblo.
Lebih enak yang mana terserah, pilih. Kayaknya ya pilih yang X aja ya. Misalkan X 5X, P5X sama dengan ini pindah jadi 2 min 12Y. Otomatis X nya berapa? X nya jadi 2 min 12Y per 5. Nah, langkah berikutnya kita substitusikan ini X nya. Ini kita stabiloin warna biru muda. Nah, substitusinya kemana? Tentunya ke sini. Salah, ke sini. Ya, kita substitusiin. Nah, jadinya X nya diganti jadi apa? 2 min 12Y per 5. Ini dikurang 2 dikuadratin ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Terus apa lagi? Nah, ini kan per 5. Ini kita ubah jadi per 5 juga ya. Jadi 2 min 12Y per 5. Nah, ini kan 2-nya kita ubah jadi 10 per 5 dikuadratin plus Y kuadrat sama dengan 4. Oke, lanjut. Jadi ini per 5, jadi kita sederhanain jadi berapa nih? Warna biru ya. Jadi warna hitam. Jadi 2 min 12Y. Oh iya, ini kan 2 kurang 10 ya. Ini kan 2 kurang 10 jadi berapa? Min 8. Jadi min 8. Oke, nah sekarang ada 2 kurang 10 jadi min 8. Jadi min 8 min 12Y per 5 dikuadratin ini plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini berikutnya kita kuadratin juga yang atas jadi berapa? Min 8 min 12Y dikuadratin jadi 64 plus 8 kali 2 kali 12. 8 kali 2 16 atau 12 kali 2 24 ya. 24 itu 192Y plus 144Y kuadrat per 25 plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau kita ngapain? Nah, kita semuanya kita kali 25. Kenapa? Biar penyebutnya hilang. 25 ya. 4 plus 192Y plus 144Y kuadrat plus, nah ini jadi 25Y kuadrat sama dengan 25 kali 4 100. Nah, ini jadinya 144 tambah 25 berarti 169Y kuadrat ditambah 192. Ini 100 kurang 64 jadi min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita cek apanya? Diskriminan. Ingat, diskriminan itu B kuadrat min 4AC. B nya berapa di sini? Ini Y ya, jangan lupa ya. B nya itu, nah, yang ini adalah A nya, yang ini adalah B nya. Nah, B nya kacau. Oke, terus yang ini C nya. B nya kita berapa? Cek 192 kuadrat min 4A. A nya itu 169 kali C nya min 36. Nah, kita cek 192 kuadrat berapa? 192 kuadrat 92 kuadrat aja 36.864 dikurangin 4 dikali 169 dikali 36 dikali dia kita dapatkan jadi positif ya, jadi positif min kali min plus jadi 24 33. Oh, berarti kalau begini hubungannya apa? Nah, jumlahnya kan berapa tuh? Jumlahnya itu adalah 61.200. Kesimpulannya ini adalah lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 gimana? Berarti dia memotong
memotong. Oke, set, kita kasih stabilo kuning. Nah gitu ya. Cara kedua, kita pakai cara kedua. Set, mana cara kedua? Cara kedua. Nah, kita cara pakai jarak ya. Jadi gampang. Tadi soalnya mana? Nah, lingkarannya x min 2 kuadrat Oke, x min 2 kuadrat plus y kuadrat ya. Oke, cara kedua kita pakai rumus jarak. Jadi hubungan antara jarak J dan R. Kita mencari J dan R nya dulu. Kan lingkaran itu berarti berapa? X min 2 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 ya, sama dengan 4. Oke, sama dengan 4 ya, sama 4. Oke, kalau dia J tadi jarak antara titik ya, jadi kita pakai J dulu. Mana tadi? J itu adalah jarak antara pusat dengan garisnya. Tadi garisnya berapa di sini? Garisnya itu 5x plus 12y min 2. Nah, ini 5x plus 12y min 2 sama dengan 0. Nah, kita cek nih pusat dengan garis. Pusatnya dulu berapa? Pusatnya itu dia terletak di, kita bisa lihat di sini ya, x min a, y min b. A, b itu pusatnya F. Berarti pusatnya di 2,0. Oke, dengan garisnya 5x plus 12y min 2 sama dengan 0. Oke, mencari rumus persamaannya gimana? J nya dulu kita cari. Gimana J nya? Kita mencari jarak, rumusnya set 5x plus 12y min 2, 5x plus 12y min 2 per dari a kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, di sini tapi x nya kita ganti. Nih, x nya kita ganti dengan titiknya. Titiknya itu di sini adalah 2,0 ya. Titiknya adalah, oke, kita cek dulu. Kita ganti titiknya dengan si x diganti 2, y nya diganti 0. Jadi berapa nih? 5 kali 2 10 kurang 2 dibagi yang bawah ini 5 kuadrat 25 ditambah 144. Jangan lupa mutlaknya ya. Nah, 10 kurang 2 8 per ini berapa nih? Ini 25 tambah 144 itu 100 sama 9. Akar dari 100 sama 9 itu adalah 13. Berarti 8 per 13 mutlak ya, sama aja nih, udah positif. Nah, di sini jari-jarinya berapa? Kan kita nyarikan J-nya sama R-nya. Oke, kita cari R-nya juga. R itu rumusnya apa? Sebenarnya bisa dilihat kalau bentuknya yang seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, persamaan lingkarannya. Nah, x min 2 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Ini kita udah dapet nih, ini r kuadrat. R kuadratnya 4. Berarti r nya 2. Nah, r nya 2. Berarti kita dapat r nya 2. Otomatis hubungan J dan r nya gimana? J nya itu 8 per 13. Ini R nya 2. Hubungannya gimana? Kurang dari. Ingat, kalau kurang dari dia gimana? Dia memotong.
Nah gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan, silakan diulang-ulang juga videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.